Halo guys, pernahkah kalian berpikir seberapa besar energi yang dipancarkan matahari setiap detiknya? Bayangkan, matahari menghasilkan sekitar 173.000 terawatt energi loh di setiap detiknya. Itu lebih dari 10.000 kali lipat kebutuhan energi di seluruh dunia. Di era modern ini, kebutuhan energi kita terus meningkat. Tetapi ada satu masalah yang besar yang lagi kita hadapi. Ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Hal ini menyebabkan polusi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, kita butuh solusi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dan disinilah energi surya hadir sebagai jawaban. Di video ini, kita akan mengupas tuntas asal-usul energi surya, teknologi yang digunakan, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan agroindustri. Kalian siap? Yuk kita mulai! Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat bagaimana Indonesia mengelola energinya berdasarkan Neraca Energi Indonesia tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, produksi energi primer. Indonesia menghasilkan 21.932.638 terajoule energi dari batu bara, minyak, gas, dan energi terbarukan. 2. Impor energi. Kita masih mengimpor sekitar 2.371.845 terajoule loh, terutama pada minyak dan gas. Sumber energi surya. Energi surya berasal dari radiasi matahari yang mencapai bumi dalam jumlah yang sangat besar. Matahari menghasilkan energi melalui reaksi fusi nuklir, mengubah hidrogen menjadi helium, dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya serta panas. Tapi, tahukah kalian bahwa tidak semua jenis radiasi matahari bisa kita manfaatkan loh? Berikut adalah beberapa jenis gelombang elektromagnetik yang paling berguna dalam pemanfaatan energi surya. Pertama, cahaya tampak. Panel surya fotovoltaik menyerap cahaya ini untuk menghasilkan energi listrik loh. Kedua, sinar inframerah. Radiasi ini membawa energi panas dan sering digunakan dalam sistem pemanas tenaga surya serta pengeringan hasil pertanian. Ketiga, sinar ultraviolet. Meskipun sebagian besar diserap atmosfer, sinar UV bisa dimanfaatkan dalam teknologi pemurnian air loh. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang teknologi konversi energi surya. Jadi, ada dua teknologi utama yang digunakan untuk mengubah energi surya menjadi listrik dan panas. Yang ke satu yaitu ada panel surya atau menggunakan teknologi fotovoltaik. Panel surya menggunakan sel fotovoltaik yang mengonversi sinar matahari langsung menjadi listrik melalui efek fotolistrik. Panel ini terdiri dari modul-modul sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon yang mampu menyerap sinar matahari dan menghasilkan arus listrik. Sel surya bekerja dengan memanfaatkan sifat cahaya sebagai partikel atau foton yang menabrak permukaan semikonduktor, sehingga elektron bebas akan bergerak dan menghasilkan listrik searah atau arus DC. Arus ini kemudian dikonversi menjadi arus bolak-balik, yaitu arus AC menggunakan inverter agar dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga ataupun industri. Teknologi ini umum digunakan untuk rumah tangga, gedung komersial, dan sistem off-grid. Efisiensi panel surya tergantung pada intensitas radiasi matahari dan suhu lingkungannya. Efisiensi rata-rata berkisar antara 10-22%, dengan penurunan efisiensi akibat kenaikan suhu. Fakta ini diambil dari penelitian Widiharsa pada tahun 2006. Nah, emisi karbon dioksida yang dihasilkan pun rendah, yaitu sebesar 20,32%, sehingga teknologi ini dinilai ramah lingkungan. Namun sayangnya pemasangan panel surya ini masih memerlukan biaya yang relatif tinggi. Sementara itu, di teknologi
Yang kedua, yaitu pembangkit industri tenaga surya atau solar thermal, yaitu teknologi yang memanfaatkan kolektor panas matahari untuk bisa menangkap dan mengonsentrasikan sinar matahari untuk memanaskan berbagai jenis fluida, contohnya seperti minyak atau garam cair hingga suhu yang tinggi. Nah, fluida yang panas ini kemudian digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang akan menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Ada beberapa jenis pembangkit listrik tenaga surya thermal, termasuk menara surya, yaitu solar power tower, parabola pemusat atau parabolic trough, dan piringan Stirling atau Stirling dish. Untuk tingkat efisiensinya sendiri, berdasarkan penelitian oleh Choi di tahun 2024, pembangkit tenaga surya thermal umumnya memiliki efisiensi sekitar 30-40%, yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan panel fotovoltaik konvensional, yaitu sekitar 15-22%. Keunggulan utama dari teknologi ini adalah kemampuannya untuk menyimpan panas dalam fluida thermal, yang memungkinkan produksi listrik tetap berlangsung bahkan setelah matahari terbenam. Untuk kelemahannya sendiri, infrastrukturnya yang lebih mahal dibandingkan dengan panel fotovoltaik, serta kebutuhan akan lahan yang cukup luas untuk kolektor matahari. Karena sebelumnya kita sudah tahu apa saja dan bagaimana cara kerja dari teknologi konversi energi surya, maka dari itu kita juga harus tahu nih bagaimana cara mengaplikasikan dan menerapkan teknologi tersebut. Energi surya telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri, hingga infrastruktur publik. Penerapan teknologi tenaga surya tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Aplikasi dari energi surya ini dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu dapat kita lihat pada pembangkit industri. Di era modern, industri semakin beralih ke energi terbarukan sebagai solusi efisien dan ramah lingkungan. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu ada PLTS fotovoltaik atau PV yang menggunakan panel surya untuk mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Dan yang kedua ada PLTS thermal, yaitu dengan memanfaatkan panas matahari untuk menghasilkan uap yang kemudian menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Salah satu inovasi terbaru dalam teknologi ini adalah PLTS atap, yang dapat diterapkan di berbagai bangunan seperti rumah tinggal, gedung perkantoran, hingga kawasan industri perhotelan. Sistem ini dinilai mampu mengurangi konsumsi energi konvensional hingga 30-50%, tergantung pada intensitas radiasi matahari di lokasi. Aplikasi yang kedua yaitu pada sistem pemanas air. Sistem pemanas air tenaga surya telah menjadi solusi hemat energi bagi rumah tangga dan juga industri. Teknologi ini bekerja dengan menyerap sinar matahari melalui kolektor surya yang kemudian mengubahnya menjadi panas untuk memanaskan air dalam tangki penyimpanan. Sistem pemanas air ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu ada sistem sirkulasi paksa atau sistem aktif. Sistem ini menggunakan pompa dan kontrol elektronik untuk mendistribusikan air panas dengan lebih cepat dan efisien. Pada sistem aktif ini terdapat dua tipe utama. Yang pertama ada open loop atau loop terbuka, yang dimana air langsung dipanaskan di kolektor sebelum dialirkan ke tangki penyimpanan. Dan yang kedua ada closed loop atau loop tertutup, yang menggunakan fluida khusus yang dipanaskan di kolektor, lalu mengalir melalui penukar panas untuk memanaskan air dalam tangki. Sistem aktif sering digunakan untuk aplikasi skala besar seperti hotel dan rumah sakit yang membutuhkan air panas dalam jumlah besar secara konsisten. Keunggulannya adalah kemampuannya dalam menjaga stabilitas suhu air meskipun radiasi matahari bervariasi. Dan yang kedua ada sistem sirkulasi alami atau sistem pasif. Sistem pasif tidak menggunakan pompa dan bergantung pada prinsip konveksi alami untuk mengalirkan air. Contoh dari sistem ini adalah termosifon, di mana air dingin bergerak ke kolektor surya, dipanaskan oleh sinar matahari dan kemudian naik ke tangki penyimpanan akibat perbedaan densitas. Sistem ini lebih murah dan mudah dalam perawatan, tetapi kurang efisien dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung. Contoh lain dari sistem pasif ini adalah penyimpanan kolektor integral atau ICS. Sistem ini terdiri dari tangki penyimpanan yang ditutupi bahan transparan agar sinar matahari dapat memanaskan air.
Air dari tangki kemudian mengalir ke sistem perpipaan. Sistem ini paling cocok digunakan di daerah yang suhunya jarang turun di bawah titik beku. Sistem ini juga cocok digunakan di rumah tangga dengan kebutuhan air panas yang signifikan di siang dan malam hari. Aplikasi yang ketiga yaitu pada penerangan. Penerangan jalan dengan tenaga surya membantu dalam menghemat listrik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Teknologi yang digunakan adalah panel surya, yang dimana cara kerja dari panel surya ini terdiri dari sel solar yang setiap panelnya bekerja dengan mengonversi radiasi matahari menjadi arus listrik DC atau arus searah melalui efek fotovoltaik. Kemudian, energi listrik yang dihasilkan disimpan di dalam baterai. Penyimpanan ini penting karena memungkinkan lampu menyala bahkan ketika tidak ada sinar matahari seperti pada malam hari. Dan saat malam tiba, sensor cahaya otomatis akan mengaktifkan lampu, kemudian mengubah energi yang tersimpan dalam baterai menjadi cahaya. Lampu LED umumnya digunakan karena efisiensinya yang tinggi dan daya tahan yang lama. Untuk pengoperasiannya sendiri, sistem lampu jalan dengan tenaga surya dapat berfungsi secara mandiri dan tidak bergantung pada jaringan listrik PLN, sehingga dapat beroperasi di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau dalam situasi di mana pasokan listrik tidak stabil. Yang selanjutnya adalah sistem off-grid. Sistem off-grid sendiri merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang beroperasi secara mandiri tanpa terhubung ke jaringan listrik PLN atau penyedia listrik lainnya. Sistem ini biasanya digunakan di daerah terpencil atau lokasi yang tidak memiliki akses ke listrik konvensional. Sistem listrik tenaga surya off-grid sangat berguna di daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke jaringan listrik utama. Menggunakan panel surya yang terhubung ke baterai, penyimpanan energi, sehingga listrik tetap tersedia meskipun matahari tidak bersinar. Banyak digunakan di perumahan, pedesaan, fasilitas kesehatan, dan industri kecil seperti perikanan dan pertanian yang membutuhkan pasokan listrik mandiri. Untuk pemanfaatan energi surya yang selanjutnya yaitu adalah pengeringan hasil pertanian, di mana energi di matahari dimanfaatkan dalam pengeringan hasil pertanian seperti padi, kopi, kakao, dan rempah-rempah untuk mengurangi kadar air dan meningkatkan daya simpan. Teknologi yang digunakan ada dua, yaitu pengeringan secara langsung, di mana produk ditempatkan dalam ruang kaca atau plastik transparan, di mana sinar matahari langsung mengeringkan hasil pertanian. Untuk yang kedua adalah pengeringan secara tidak langsung, di mana udara dipanaskan menggunakan kolektor surya, lalu dialirkan ke ruang pengeringan yang bersih hasil pertanian. Untuk keuntungannya, di mana pengeringan surya ini hemat biaya, mengurangi risiko kontaminasi dari debu dan hama, lalu lebih ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Setelah menyimak penjelasan-penjelasan sebelumnya dari teknologi konversi sel surya hingga ke penerapannya di industri off-grid hingga pengeringan hasil pertanian, kita telah sampai ke bagian penutup. Energi surya bukan hanya solusi untuk mengatasi krisis energi, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, termasuk agroindustri. Dengan pemanfaatan yang tepat, kita dapat menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya tentang teknologi dan keberlanjutan. Sampai jumpa.